Sebelumnya perkenalkan nama saya Muhammad Rifki Adi Prayoga, biasa dipanggil Rifki. Saya dari Teknik Komputer angkatan 2024, asal kota Jakarta. Di sini, di video kali ini saya akan menjelaskan tentang hasil tugas akhir saya yang berjudul Sistem Booking Cafe berbasis web. Di dalam TA ini juga saya mengambil 6 modul. Yang pertama itu ada variabel tipe data dan array, pengkondisian, perulangan, function and method, struktur data and queue, kemudian yang terakhir itu ada view programming. Yang pertama di sini saya akan menjelaskan di bagian source code-nya dulu. Yang pertama itu di bagian slide 1 sampai slide 10 itu kegunaannya itu di bagian title ini dia menunjukkan adik coffee spesialis kopi untuk menunjukkan di bagian awal ini di bagian home website. Kemudian selanjutnya ke bawah di bagian header itu menampilkan di bagian header itu ada beranda tentang kami, menu hubungi kami, dan ini semua akan muncul di bagian home juga, di bagian atas di bagian navbar ini. Selanjutnya di bagian hero section juga welcome to Adi Coffee spesialis Anda untuk kopi specialty. Itu juga muncul di bagian tengah ini, di bagian home. Selanjutnya tentang kami, di bagian tentang kami ini juga akan muncul tentang kami, dan ini juga ada div class about image untuk menampilkan image yang saya pilih yang sudah saya masukkan di dalam satu file. Kemudian saya beri judul tentang Adi Cafe. Nah ini tuh munculnya di bagian tentang kami seperti ini. Dan di bagian di bagian H2 ini saya menuliskan tentang kami yang di sini bertuliskan ada paragrafnya juga bertuliskan dengan isi dari tentang kami, tentang asal usul atau tentang dari Adi Cafe itu sendiri. Lanjut ke bagian menu. Nah, di sini ada menu section, menu title. Nah, menu title ini tuh untuk menampilkan menu kami yang ada di title ini. Nah, seperti ini. Kemudian lanjut ke bawah itu temukan berbagai kopi. Nah, ini menu subtitle yang munculnya itu di bagian bawah tulisan menu kami. Kemudian bagian itu ada menu grid, menu item. Nah, di bagian menu-menu ini itu isinya menu-menu dari Adi Cafe itu sendiri. Yang pertama itu ada americano dan yang lain-lain. Nah, di bagian image itu untuk menampilkan sama gambar cappuccino yang sudah saya masukkan di dalam satu file. Kemudian saya beri nama di bagian ALT. Terus juga saya berikan paragrafnya sebagai harga. Kemudian add to cart untuk menambahkan ke keranjang. Ketika nanti dipencet ke tambah ke keranjang, dia akan masuk ke dalam keranjang. Nah, selanjutnya di bagian halaman keranjang ini, dia ada di bagian sini. Nah, di bagian sini. Ini halaman keranjangnya. Kemudian, oh iya, di bagian keranjang belanja ini juga di bagian kelas cart total itu total untuk menentukan harga total semisal memilih pesanan contohnya seperti ini. Ketika saya ingin memilih tambah keranjang untuk americano atau cappuccino, karamel, dia akan menambah di sini. Jadi kan saya pencet 3, nah jadi nambah di bagian sini. Seperti itu. Selanjutnya di bagian ini di confirmation model class hidden. Nah, di sini kan ada H2-nya, terima kasih, terus ada paragraf lagi, pembayarannya telah berhasil. Nah, ketika sudah masuk di dalam keranjang belanja ini, terus kalau udah keluar, setelah udah fix, semisal emang belum fix itu bisa dihapus di bagian sini, contohnya seperti ini. Semisal sudah fix, bisa langsung check out dan muncul pembayaran Anda telah berhasil, pesanan Anda sedang diproses. Kemudian langsung tutup saja. Selanjutnya di bagian footer ini isinya sebagai alamat
Yang pertama itu dihubungi kami itu, kemudian di alamat kita tulis di dalam paragrafnya, kemudian email, kemudian telepon, dan selanjutnya itu ada kontak action atau kontak langsung. Nah ini tuh nanti langsung masuk ke dalam WhatsApp. Nah WhatsAppnya itu WhatsApp saya. Nah di dalam nanti di dalam target kan ada kelas WhatsApp BTN, target blank WhatsApp kami. Nah ini tuh kalau semisal ditekan itu bakal masuk ke dalam WhatsApp saya ketika ditekan. Kemudian di bagian home tentang kami ini juga sama seperti di atas. Nah, untuk bagian UI programming itu ada di bagian on start icon sampai di terakhir checkout button. Kemudian untuk variabel tipe data dan arraynya itu terletak di left card. Kemudian selanjutnya untuk function and method itu terletak di add to cart item yang ada if dan else itu pengkondisian, kemudian di cart item itu masuk ke dalam struktur data dan queue. Selanjutnya di bagian function update cart itu function and method, variable type, tipe data dan array. Di bagian cart item container, kemudian ada let total items itu masuk ke dalam variabel tipe data dan array. Nah, di dalam perulangan itu dia terletak di bagian cart sebagai penampilan item plus untuk menghasilkan harga yang sudah ditotal. Nah, total plus item price dikali item quantity. Nah, nanti hasilnya keluar. Selanjutnya di bagian part total price dia masuk ke dalam bagian function and method. Kemudian untuk function remove itu item name dan cart dot filter item dot name. Nah, itu tuh masuk ke dalam struktur data dan queue. Selanjutnya, nah di bagian yang terakhirnya juga ada GUI programming itu dari add to cart button, add event listener itu masuk ke GUI programming seperti di atas. Function attack remove. Nah ini tuh untuk menghapus item berdasarkan nama, ya bagian remove from cart. Nah untuk if cart length itu masuk ke dalam pengkondisian. Nah ketika ada suatu menu tapi nggak bisa dimasuk dia tidak memasukkan barang apapun, di situ bakal ada tulisan keranjang Anda kosong. Kemudian ada reset keranjang setelah checkout. Nah ini gunanya cart update cart itu setelah selesai checkout itu keranjangnya bakal kembali kosong. Jadi tidak ada bug atau tulisan 1, 2 gitu, tetapi jadi 0 kembali. Jadi kosong. Kemudian yang terakhir itu ada menu termodal konfirmasi pembayaran seperti yang ini. Jadi nanti di akhir itu setelah kita memesan sebuah pesanan, check out, kemudian selesai. Kalau untuk style.css itu dia sebagai styling aja untuk di bagian navbar dan button-buttonnya. Nah, di bagian style itu juga ini buat menambahkan di bagian navbar, di bagian pewarnaan gini. Terus juga di sini saya menambahkan masking, jadi antara gradasi tadinya kan ini kan rata gitu. Nah itu tuh saya buat masking jadi ada perataan, ada kayak di match gitu loh pewarnaan dari warna si kopi ini dengan warna putih. Jadi kesannya kayak lebih realistis gitu. Nah ini juga saya kasih di dalam style itu juga saya kasih animasi ini, jadi biar lebih menarik dan responsif aja sih menurut saya. Terima kasih. Mungkin ini yang bisa saya jelaskan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.